Hai semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media ya. Jadi kemarin malam ya, tadi malam saya itu mau beli saham AS di aplikasi Peluang yaitu saham TSM. Cuman belum jadi teman-teman. Karena saya lihat itu harganya terus turun. Jadi di sini saya investasi saham ya, dividend investing. Saya mengharapkan keuntungan dari saham itu dari dividennya. Dan saya di sini tracking pendapatan dividen saya setiap bulan beserta total portofolionya supaya saya tahu ya progres dari pendapatan dividen saya dan juga total portofolio setiap bulannya. Dan di sini saya kemarin itu tertarik dengan saham dari TSM karena dari bisnis modelnya saya suka dan juga dia membagikan dividen pada bulan-bulan yang masih kosong di jadwal pembagian dividen saya di bulan Januari, April, Juli, dan juga Oktober. Karena saham AS itu baginya dividen 4 kali dalam setahun ya. Nah, kemarin saya lihat saya nggak jadi beli saham TSM itu karena harganya turun drastis teman-teman. Jadi kemarin turunnya itu sampai 13%. Dan ternyata bukan hanya saham TSM ya, tapi yang berkaitan dengan AI itu juga turun semua teman. Kayak ASML Holding turun ya 7%. Habis itu Nvidia ini turun 16%. Ini yang tadi ya TSM 13% dan juga Broadcom itu juga turun sampai 17%. Dan saya cari-cari ternyata ada berita ya. Ini ramai banget sekarang bisa teman-teman cari yaitu adalah DeepSeek ya. DeepSeek ini adalah AI baru yang diluncurkan dari startup di Cina, teman-teman. DeepSeek, pengembang AI yang berbasis di Hangzhou, Cina, menjadi sorotan investor barat setelah aplikasi chatbot gratis mereka, DeepSeek R1, memuncaki tangga unduhan global di Apple Store. Jadi di Apple Store itu pengunduhan paling banyak itu yang populer ya, itu aplikasi DeepSeek. Dan yang mengejutkan itu ya, DeepSeek itu hanya menghabiskan 5,6 juta dolar untuk mengembangkan modal AI. Yang mana ini mengguncang Silicon Valley bahwa investasi besar diperlukan untuk membangun modal AI terbaik. Jadi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu ya, itu mengucurkan dana besar-besaran untuk mengembangkan AI. Sementara DeepSeek ini ya, dia itu membangun AI bisa mengembangkan AI itu dengan hanya menghabiskan uang sebesar 5,6 juta dolar. Di kadang-kadang kan DeepSeek ini bisa mengalahkan beberapa AI yang sudah ada ya. Ini dia, ini dari deepseek.com, teman-teman bisa buka dan di situ teman-teman juga bisa coba ya. Dari benchmarknya ya, di sini DeepSeek mengungguli dari beberapa AI yang sudah ada, kayak Queen 2.5, Llama, terus ada Claude dan juga GPT 4.0 ya. Nih, dan bisa lihat untuk benchmarknya, beberapa benchmark dia mengungguli dari AI yang lainnya. Nah, ini aku ada di DeepSeek ya, teman-teman. Bisa dilihat sekarang. Kita ke Play Store. Dan sekarang DeepSeek asisten AI di aplikasi Play Store ya, sekarang sudah diunduh 1 juta plus. Sebenarnya di sini DeepSeek ini bukan yang terbaru untuk sekarang, tapi sudah ada beberapa minggu. Kalau kita lihat di keterangan tentang aplikasi ini, dia dirilis pada tanggal 8 Januari 2025 ya. Dan yang unduh sudah 1 juta plus download. Di sini saya sudah download aplikasi DeepSeek-nya. Kita coba tanya ya. Di sini saya aktifkan untuk DeepSeek R1-nya. Kita baca apakah kamu punya perasaan misalnya. Dan di sini kita akan melihat kalau dia itu memperlihatkan proses dia berpikir. Ini dia teman bisa dibaca ya, thinking berpikir. Oke, the user itu bertanya apakah kamu punya perasaan. Let me break this down. Jadi di sini kita diperlihatkan proses dia itu berpikir. Wah, ini keren banget sih. Nah, ini dia ya proses berpikirnya. Terus dia langsung ada jawabannya di bawahnya. Saya adalah program komputer yang dirancang untuk membantu dan memberikan informasi.
Saya tidak memiliki perasaan, emosi, atau kesadaran layaknya manusia. Setiap respon yang saya berikan berasal dari pemrosesan data dan pola yang telah dipelajari dari sumber teks, bukan dari pengalaman subjektif atau intuisi. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan, saya akan berusaha membantu sebaik mungkin. Wah, ini keren banget sih. Jadi kita bisa lihat proses AI ini berpikir di sini. Itu ya, keren ya. Dimana sebelumnya kita tahu ya bahwa Amerika Serikat ini membatasi ekspor chip yang canggih ke Cina dengan alasan untuk menjaga keamanan nasional. Pembatasan ini dilakukan karena AS khawatir chip tersebut akan digunakan untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan sistem persenjataan yang canggih. Sementara itu, DeepSeek, perusahaan startup dari Cina yang didirikan pada tahun 2023, mampu membangun AI DeepSeek ini dengan chip yang nggak terlalu canggih, dengan biaya yang lebih efisien. Dan DeepSeek ini kalau kita lihat di sini nggak ada yang berbayar ya. Jadi di sini dia itu gratis dan dia open source. Jadi kalau misalnya kita download, kalau mau kita kembangin, mau bikin aplikasi itu bisa, teman-teman. Sementara untuk yang ChatGPT ya dari OpenAI, dia itu memang ada yang gratis, cuman dia terbatas, dan ada yang plus itu kita harus berbayar. Makanya di sini banyak investor ya yang melakukan aksi jual pada saham-saham yang berkaitan dengan AI. Jadi yang sebelumnya kalau kita lihat di saham-saham AS itu banyak yang naik itu karena memang adanya AI ya. Jadi banyak perusahaan yang mau mengembangkan, yang meluncurkan banyak dana untuk mengembangkan AI. Jadi harga saham-saham yang berkaitan dengan AI itu naiknya cukup banyak, sangat drastis ya. Dan sekarang ada berita DeepSeek dari perusahaan Cina yang diluncurkan dengan modal yang cukup kecil dan dia gratis, open source, bisa di-download, bisa dipakai semua orang. Jadi harga saham-saham yang berkaitan dengan AI ini langsung turun drastis. Jadi kemarin saya urungkan niat ya untuk membeli TSM. Takutnya nanti dia turun lebih dalam. Sebetulnya kalau saya sendiri ya, kalau misalnya harganya turun seperti ini, itu saya malah senang untuk membelinya. Dan apakah DeepSeek ini bakalan sangat berpengaruh untuk kedepannya untuk saham TSM, Nvidia dan lain sebagainya? Menurut saya enggak terlalu pengaruh. Karena saham-saham itu ya, kayak Nvidia, kemudian Broadcom, TSM atau ASML itu bukan hanya berfokus pada AI aja. Karena kan contohnya kayak TSM ya. TSM ini kan dia foundry atau bikin chip gitu. Nah, chip itu kan digunakan untuk berbagai kebutuhan kayak smartphone, kemudian ada mobil dan lain sebagainya. Jadi kedepannya bakalan yang minta untuk bikin chip itu juga banyak dan bakalan berkelanjutan. Jadi makanya untuk bisnis TSM itu nanti kedepannya bakalan terus laku gitu. Kemungkinan saya bakalan lanjut untuk membeli TSM. Bisa aja menjadi peluang kita sebagai investor untuk membeli sahamnya. Karena kan kalau misalnya kita beli di harga murah itu malah lebih bagus. Nanti kalau misalnya kita dividend investing kita bakal mendapatkan yield yang lebih besar. Dan nanti kita bisa mendapatkan gain yang banyak juga kalau misalnya dia balik normal. Apalagi ini TSM ya, Taiwan Semiconductor, yang mana dia membagikan dividen untuk sekarang. Dia bagiin dividen 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan yang saya butuhkan, kayak di bulan April, Januari, Oktober dan juga Juli. Mungkin saya bakalan beli sih nanti. Tapi memang di sini sebelumnya kayaknya TSM itu juga memangkas dividen yang dibagikan ya. Kita ke Seeking Alpha ya teman-teman. Kita coba lihat di bagian dividen. Nah ini dia, dari dividennya ini yieldnya 1% aja. Dan untuk growth-nya memang nggak terlalu, cuma 2%. Dan dividen growth-nya cuma 2 tahun. Itu mungkin karena memang sebelumnya TSM, kita coba ke history, dia itu memangkas dari dividennya.
Jadi konsekutif dia itu sudah membagikan dividen 20 tahun ya. Dan growth-nya ini cuma di 2 tahun karena sebelumnya dia memangkasnya. Nah ini dia yang sebelumnya di tahun 2021 di 0,49, di 0,5, terus dia turun ya di 0,48, 0,46 dan 0,43 di tahun 2023. Tapi habis itu dia terus naik. Dan kalau kita lihat, kita coba ke cash flow ya, di bagian finansial, di cash flow kita ke bagian free cash flow persen, dan kalau kita lihat di sini dia itu terus naik. Kita coba ke dividen, di bagian dividen safety. Ini dia dividen safety di bagian cash flow payout ratio di angka 20%. Jadi kalau misalnya dia mau meningkatkan dividennya juga bisa-bisa aja. Dan dari segi pendapatan ya, kita ke aplikasi peluang aja. Dari segi pendapatan di aplikasi peluang, nah ini dia per kuartal ini kita lihat grafiknya terus naik ya. Dari net income-nya juga naik. Nah ini dia bisa teman lihat, dan untuk profit marginnya juga sangat besar di 40%. Di per tahun kita juga lihat grafiknya juga naik. Dari yang sebelumnya di tahun 2020 ini di total revenue 1,34 triliun ke berapa ini? Di 2,89 triliun di 2 tahun 2024 dengan profit margin 40%. Jadi saya masih yakin untuk TSM ini bisnisnya kedepannya bakalan masih laku ya. Foundry terbesar di dunia adalah TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, dan juga Samsung. Kedua perusahaan ini merupakan pemimpin di industri pengecoran semiconductor global. Jadi di sini TSMC ini masih jadi market leadernya foundry ya. Itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.